Pesan Padre Pio 5 April. Perhatikan baik-baik bahwa selama Anda tidak senang dengan godaan, tidak perlu takut. Tetapi mengapa Anda menyesal tentang ini? Jika bukan karena Anda tidak ingin mengalaminya. Pencobaan yang menyusahkan ini datang dari kejahatan iblis. Tetapi ketidaksenangan dan penderitaan yang kita alami berasal dari belas kasihan Tuhan yang bertentangan dengan kehendak musuh kita, menimbulkan kesengsaraan suci dari kejahatannya yang melaluinya dia memurnikan emas yang ingin menjadi bagian dari hartanya. Selanjutnya, godaan Anda datang dari iblis, tetapi Anda menderita dan penderitaan datang dari Tuhan dan Firdaus. Ibunya dari Babel, tetapi anak-anaknya dari Yerusalem. Hindari pencobaan dan terimalah kesengsaraan. Tidak putriku, biarkan angin bertiup dan jangan percaya pada suara dedaunan adalah ledakan senjata. Saudari-saudaraku terkasih, pesan Padre Pio hari ini yang cukup panjang diambil dari kumpulan surat ketiga tanggal 5 April. Surat ini sangat dalam dan syarat makna rohani. Makna pesan Padre Pio hari ini di mana Padre Pio sedang menasihati seseorang yang mengalami pencobaan atau godaan batin. Ia mengatakan yang pertama, selama Anda tidak senang dengan godaan, tidak perlu takut. Artinya, godaan itu sendiri bukan dosa. Dosa terjadi bila kita menyetujui godaan itu. Selama hati kita menolak, kita masih setia pada Tuhan. Yang kedua, pencobaan berasal dari iblis. Tetapi penderitaan yang timbul dari godaan itu dapat berasal dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Allah dapat memakai penderitaan atau pencobaan sebagai alat pemurnian jiwa. Yang ketiga, Dia memurnikan emas yang ingin menjadi bagian dari hartanya. Seperti emas dimurnikan dengan api, jiwa manusia pun dimurnikan dengan pencobaan agar menjadi layak bagi Tuhan. Yang keempat, ibunya dari Babel tetapi anak-anaknya dari Yerusalem. Kalimat simbolis. Godaan berasal dari Babel, yaitu simbol dosa dan kekacauan. Tetapi penderitaan yang timbul bila kita menolaknya dapat menghasilkan buah kekudusan. Yerusalem adalah kedamaian dan kekudusan. 5. Biarkan angin bertiup dan jangan percaya suara dedaunan adalah ledakan senjata. Ini ajakan untuk tenang, tidak takut atau panik terhadap gangguan batinnya yang bukan bahaya sejati. Lalu bagaimana kaitan pesan ini dengan kitab suci? Ada beberapa ayat yang sejalan. Yang pertama, Yakobus 1 ayat 2-4. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang kedua, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang ketiga, Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Yang keempat, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita renungkan, kita refleksikan pesan ini. Ada beberapa yang bisa kita renungkan. Yang pertama, jangan takut akan godaan karena itu adalah bagian dari kehidupan rohani. Yang penting adalah bagaimana kita menanggapinya. Yang kedua, penderitaan rohani atau batinnya bisa menjadi anugerah karena Tuhan memakainya untuk memurnikan kita, membuat kita lebih kuat dan suci.
Yang ketiga, ketenangan dan kepercayaan kepada Allah adalah kunci. Jangan sampai pikiran atau perasaan menipu kita dan membuat kita putus asa atau takut tanpa alasan. Dan yang keempat, kesucian lahir dari perjuangan. Orang kudus bukan mereka yang tidak pernah dicobai, tetapi mereka yang tetap setia dalam pencobaan. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita berdoa untuk memahami pesan ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan di tengah godaan, jadikanlah aku milik-Mu. Tuhan yang penuh belas kasih, di tengah godaan yang menggoda pikiranku, berikan aku keberanian untuk tetap setia kepadamu. Ajarku untuk tidak takut akan badai, sebab Engkau selalu melindungiku. Jika godaan ini dari iblis, buatlah penderitaanku menjadi persembahan cinta bagimu. Murnikan hatiku seperti emas dalam api, dan jadikan aku bagian dari harta surgawimu. Tuhan, aku percaya bahwa penderitaan ini tidak sia-sia. Aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu yang mampu mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan pencobaan menjadi jalan menuju kekudusan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga pesan hari ini menginspirasi kita semua. Salam Padre Pio.